Kalau lo heran, kenapa buku sejarah makin terasa aman, makin halus, dan makin gak bikin gelisah? Jawabannya bukan karena penulisnya bodoh. Jawabannya simple. Standar yang menentukan apa yang boleh diajarkan, apa yang harus dipotong, dan apa yang dianggap terlalu sensitif untuk dipertanyakan. Konten ini, analisis kritis, berbasis pola sejarah, dan riset pendidikan. Bukan serangan personal, bukan ajakan kebencian, ini bukan soal salah tulis. Ini soal cara sistem bekerja. Kalau ini masuk akal, jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan bahasan kayak gini, dan nonton sampai habis kalau lo ngerasa bahasan kayak gini penting. Standar kurikulum, terutama yang mengikuti kerangka global, mendorong satu jenis narasi sejarah saja, yaitu narasi yang tidak memicu konflik, tidak menunjuk aktor nyata, dan tidak membangkitkan kemarahan kolektif. Menurut laporan UNESCO tentang Global Citizenship Education dan dokumen OECD, Education Framework secara terbuka menekankan bahwa kurikulum harus menjaga stability, social cohesion, dan non-conflict narratives. Masalahnya, ketika stabilitas jadi prioritas utama, sejarah yang tajam mulai dianggap berbahaya, hasilnya kelihatan jelas. Penjajahan yang isinya perampasan, kekerasan, dan pembunuhan sekarang cuma disebut masa transisi. Tuh sumber daya yang diambil besar-besaran, dan rakyat ditinggal miskin disebut pembangunan. Elit yang jual kepentingan rakyat demi jabatan dan kekuasaan, nggak lagi disebut pengkhianat. Ini bukan sekadar ganti istilah, ini cara bikin kejahatan terdengar wajar dan bikin orang berhenti marah, tapi dipoles jadi kompromi politik. Dalam kajian pendidikan kritis, seperti yang dibahas Paulo Freire dan banyak peneliti pedagogi modern, pendidikan yang terlalu menekankan netralitas justru cenderung menghilangkan analisis kekuasaan dan relasi dominasi. Ayat bahasanya jadi sopan, tapi maknanya tumpul. Yang hilang bukan sekadar detail. Yang hilang adalah struktur kekuasaan dan siapa yang diuntungkan dari peristiwa itu. Ini bukan soal satu buku, bukan satu guru, dan bukan satu negara. Dalam penelitian kurikulum komparatif, menunjukkan bahwa semakin kuat standarisasi global, semakin kecil ruang bagi sejarah lokal yang kritis dan konfrontatif. Sejarah akhirnya diajarkan agar nggak mengganggu, bukan untuk membangkitkan kesadaran. Jadi, sejarah dilunakan bukan karena salah tulis, bukan karena kurang data, tapi karena terlalu tajam. Kalau jujur, menurut lo, sejarah dilunakan demi stabilitas atau demi kenyamanan kekuasaan? Tulis pendapat lo di komentar.